Dan untuk membahas lebih dalam terkait gelar perkara khusus ijazah Jokowi dan pemanggilan Roy Suryo dari Polda Metro Jaya, kami telah terhubung dengan Roy Suryo, terlapor sekaligus pakar telematika, dan Ade Darmawan, Sekjen Peradi. Selamat malam Mas Roy, Bang Ade. Selamat malam Mas Devi. Selamat malam juga semua pemirsa iNews. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, jadi keterangan apa yang tadi Anda sampaikan ke Polda? Ya, keterangan yang perlu, artinya yang ada hubungannya. Kemudian ada pertanyaan misalnya apakah saya ada di Solo pada tanggal 16 April, nah, itu kan nggak ada hubungannya, saya nggak ke Solo pada tanggal 16 April. Jadi itu nggak usah. Kemudian ketika saya dikatakan menghasut, ya, nah menghasut itu kan sekarang sudah ada putusan MK yang mengatakan bahwa penghasutan itu harus ada itu delik material. Jadi harus ada korbannya yang merasa terhasut oleh karena statement itu kemudian menyerang Pak Jokowi. Nah, apakah dia merasa terhasut? Itu korbannya panggil dulu. Jangan kemudian korban yang merasa terhasut itu ternyata hanya dianalisis, oh ini kira-kira terpengaruh Roy Suryo. Ya belum tentu dia juga terpengaruh saya. Jadi hal kayak gitu. Kemudian soal-soal yang disampaikan tentang tayangan-tayangan yang ada. Saya jawab apa adanya, apakah benar saya ada di Bekasi, apakah benar saya ada di Depok, ya. Nah kalau itu saya nggak ada di sana, dan itu ternyata adalah yang dilaporkan adalah justru pasal-pasal yang sifatnya langsung, ya, itu misalnya adalah soal 160, ya itu nggak benar. Kalau kemudian yang dilaporkan yang ITE, ya, itu adalah lokasi tempat kejadiannya, bukan tempat dia menonton acara itu, ya. Jadi sebenarnya kayaknya ada banyak banget tadi 85 pertanyaan, ya, tetapi kalau yang bermutu cuma sedikit, ya saya jawab aja yang mutu, ya. Banyak pertanyaan yang tidak Anda jawab, ya. Iya, dan itu diamini oleh penyidik karena penyelidik tadi juga banyak juga bertanya soal ITE itu sebenarnya bagaimana. Mas Davi, saya kan 10 tahun mengawal undang-undang ITE, bahkan sebelumnya ikut merancang. Jadi mereka juga berpikir, oh jadi ini harusnya ada saranya ya Pak. Loh iya, pasal 28 ayat B itu harus terbukti sara, suku, agama, ras, dan antar golongannya. Kemudian pasal 28C itu harus terbukti ada kerusuhan, dan kerusuhannya kerusuhan fisik, ya, bukan kerusuhan di dunia maya. Nah itu, jadi mereka, wah kalau gitu nggak cocok dong Pak ini. Ya udah nggak cocok, memang, ya udah. Oke, baik. Kita aja. Oke, baik. Bang Ade, tanggapan Anda? Ya. Jadi gini, betul sekali bahwa penerapan undang-undang ITE, ya, pasal 28 ayat 2 utamanya dan 3, ya, 28 ayat 2 dan 3 itu memang sangat diperhatikan oleh Mahkamah Agung, ya, dalam penerapannya. Nah, yang ingin saya katakan di sini bahwa kemudian ada dampak, karena tadi berbicara dampak dulu, ya. Nah, itu dampak pastinya yang pertama adalah penggerudukan rumah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Solo. Itu dampak yang pertama, ya, yang artinya yang kontra terhadap Bapak Joko Widodo. Kemudian yang pro dengan Bapak Joko Widodo adalah peristiwa Malang Raya yang kami nilai itu adalah perbuatan yang sudah mulai menuju ke anarkis oleh pendukung-pendukung Bapak Joko Widodo yang bisa berakibat lebih fatal lagi ketika persoalan ini dibiarkan terus-menerus dan akan berkembang. Bang Ade, mohon maaf saya potong. Artinya apa yang Anda sampaikan, penggerudukan ke rumah Bapak Jokowi, ya, Anda maksudkan itu dampak dari apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan? Iya, betul sekali. Jadi itu yang kami telaah dan teliti analisa bersama teman-teman dari advokat public defender. Terus saya juga ingin mengatakan di sini bahwa penerapan pasal 28 ayat 2 dan 45A yang ada pada putusan Mahkamah Agung yang bersifat ingkrah, yaitu adanya dihukumnya seorang Bambang Trimulyono, ya, dengan hukuman 4 tahun. Jelas di situ dikatakan di putusannya bahwa beliau bersalah dengan dan diterapkannya 28 ayat 2. Dan perlu diingat di sini, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai jurisprudensi, biar masyarakat Indonesia juga tahu bahwa
seperti apa sih sebenarnya hukum itu? Karena putusan Mahkamah Agung itu merupakan hukum. Oke. Hukum itu bisa mengikuti apa yang telah pernah diputuskan oleh pengadilan dan pada tahap yang sudah ingkrah. Bahwa 28 ayat 2 45A sebentar sedikit lagi 45A itu telah diputuskan di pengadilan dan itu merupakan jurisprudensi buat teman-teman Mas Roy. Oke, yang saya catat. sampaikan. Saya catat, Bang Ade, saya garis bawahi. Nah, saya ke Mas Roy sekarang. Mas Roy, tadi penggerudukan yang dilakukan di rumah Pak Jokowi katanya akibat langsung dari apa yang Anda lakukan, Mas Roy. Artinya berdampak, Mas Roy. Ini lucu, ya terus terang lucu karena penggerudukan itu terjadi pada tanggal 6 April. Ya, saya baru aktif ya dengan kasus ini itu pasca tanggal 1 April gitu ya gitu ketika ada unggahan dari si Dian Sandi. Dan setelah itu baru kemudian muncul saya ke UGM itu nggak guru kalau ke UGM. Ke UGM itu saya pulang ke kampus sendiri. Saya lulusan Universitas Gadjah Mada asli ya gitu. Jadi saya pulang ke kampus dan di situ memang karena saya dengar ya saya cerita besok ke Dandan. Apa saya kemudian tidak ikut ke rumah Jokowi? Karena saya memang nggak ada kepentingan, ya gitu. Kepentingan saya adalah saya pulang ke kampus. Jadi kok tiba-tiba ini kayak ada apa istilahnya kalau ada kucing meninggal, kemudian yang disalahkan juga apa saja ya. Apa-apa kok nyalahkan Pak Jokowi? Jangan-jangan nanti ada kucing meninggal yang disalahkan Pak Jokowi ya gitu. Lah itu sama. Yang geruntuk siapa, yang kemudian disalahkan siapa, tapi ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting juga gini Mas David. Ya. Jadi tadi pun ya dalam konstruksi hukum juga jelas bahwa ada yang namanya lex speciali derogat lex generali. Ya. Jadi Pak Jokowi itu sudah kita penuhi ya dengan pasal-pasal spesialis yaitu 311 soal pencemaran dan fitnah. Nah kalau kemudian ada yang lex generalinya yaitu adalah fitnah, kemudian kita dikatakan kita kemudian melakukan upaya untuk menghasut masyarakat, itu generali, jadi itu dikesampingkan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita lihat saja nanti, karena yang jelas tadi pun penyelidik atau petugasnya itu ketawa-ketawa sendiri sebenarnya. Ya Pak, kita ini sebenarnya lucu aja gitu ngerjain ini. Jadi ya nggak apa-apa, malah kita ngobrol lebih banyak ngobrol ya Mas David. Baik. Bang Ade, bagaimana kemudian Anda membuktikan atau mengaitkan benang merah antara apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan dengan dampak yang tadi Anda sebutkan? Bagaimana kemudian aparat penegak hukum melihatnya? Jadi gini, Mas ya, pemeriksa Ainyos, bahwa ini bukan menerka-nerka. Hukum itu tidak boleh mengkait-kaitkan saja atau cocokologi saja, tidak bisa. Dampak berada pada apa? Pada ada jejak digital yang tidak bisa dibohongi. Yang pertama, penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo, ya itu jelas dikatakan di dalam salah satu berita yang kami lihat, kami nonton dan menjadi jejak digital pasti yang merupakan juga kalau bisa dijadikan alat bukti, itu juga alat bukti. Ada bahasa saudara saya, Bapak Roy Suryo, mengatakan, ya hari ini saya bertugas di UGM dan sudah melihat skripsinya dan dia sampaikan dan mungkin TPUA sedang berada di Solo untuk membuktikan ijazahnya. Nah itu. Jadi ada potongan, sebentar, itu ada potongan yang memang itu ada kaitan, kecuali misalkan Bang Roy mengatakan di dalam pada saat itu mengatakan bahwa ya saya datang ke sini silaturahmi, tidak ada hubungannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo dan tidak ada hubungannya dengan apa yang akan dilakukan TPUA besok atau hari ini ke Solo gitu. Tapi ini tidak ada bahasa narasi di mana narasi itu menyampaikan gitu loh bahwa itu tim TPUA sudah berangkat ke Solo dan hari ini mereka tiba di Solo dan lain-lain. Bang Ade, tapi itu, kan penafsiran, penafsiran tiap orang terhadap narasi yang disampaikan ini kan berbeda-beda, Bang Ade. Bagaimana kemudian ini bisa disebut menghasut dan lain-lain? Kita buktikan gini, saya bukan penyidik, saya hanya menyajikan alat bukti, Mas. Ya kita jangan terlalu maju, prematur sekali ketika saya harus berkeras. Bang Roy ini
harus segera dijadikan tersangka, harus segera. Cuma kami mendesak naik sidik kalau memang sudah cukup bukti. Dan itu adalah analisis, ingat ya, analisis dan tugas penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Ada yang menarik, apa yang menarik Mas Roy? Ya tadi juga dikatakan, tadi Mas Ade mengatakan selain di Solo, katanya ada demo di Malang. Lah demo di Malang itu yang demo mereka, ya kan gampang banget, ini kan pola-pola lama ini kayak yang biasanya kalau maksudnya siapa mereka ini siapa Mas Roy? Kemudian demo di depan Polda misalnya gitu, tuntut Roy Suryo, tangkap Roy Suryo gitu. Di Malang kan juga gitu. Lah itu mereka sendiri, jadi mereka bikin demo sendiri, lapor sendiri. Gantung, kan itu. Nah, itu jauh memang. Kan Malang jauh. Kita buktikan aja lah. Yang Kan demo ada di yang Malang ngomong itu tuh Mas Roy, sebentar Mas Roy. Ada yang ngomong tangkap, gantung, kan gitu. Wah itu saya nggak ngerti kalau itu. Itu kan bukan yang di Malang, ya toh. Yang jelas, artinya di Solo saya nggak ikut. Kami sudah sajikan Kakanda Mas Roy Suryo. Salah. Kalau tadi saya ditanya, makanya lucu. Makanya lucu. Ketika tadi Mas Devi, saya ditanya, Pak Roy pada tanggal 16 April ada di Solo? Langsung saya ketawakan. Coba dicek 16 April itu saya ada di mana. Ya gitu. Kalau benar buktikan saya ada di Solo. Kalau memang dibuktikan. Ternyata enggak ya Pak ya. Ya kalau gitu ngapain ada pertanyaan ini. Loh makanya juga saya juga gitu. Jadi lucu banget. Jadi banyak hal yang lucu Mas Davi. Tapi nggak apa-apa lah. Tugas Mas Ade selaku pelapor ya. Itu menyajikan. Menuduh saya macam-macam. A, B, C, D, E. Nah tugas saya menuduh. Ingat. Gitu. Sebentar Mas Roy. Saya tidak pernah berorientasi menuduh. Saya nggak boleh menjustifikasi tanpa putusan pengadilan. Yang kami sajikan, ya Mas Roy, yang kami sajikan adalah alat bukti. Tergantung Kepolisian Negara Republik Indonesia menganalisis, melihat apakah ini masuk dalam unsur tindak pidana atau tidak. Saya juga bukan pimpinan mereka. Saya cuman pelapor. Pertanyaannya lucu-lucu. Kan kata Mas Roy, ini kan lucu-lucuan. Ya ini kan menurut Mas Roy lucu-lucuan. Saya tidak tahu apakah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melihat ini sesuatu yang lucu apa tidak. Nah itu. Kalau polisi itu presisi, ya harusnya perkara-perkara kayak gini, kayak gini nggak usah lah, ngapain juga. Baik. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Kita lihat. Ini sudah masuk teknis, Mas. Kita lihat Mas Roy akan seperti apa nanti. Terima kasih, Bang Ade Darmawan sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Mas Roy juga terima kasih. Oke, baik. Nanti kita diskusi lagi di kesempatan yang lain, Bapak-bapak. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu, Bapak-bapak. Ya.